Oh, dari bawah lagi. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, kasih kemurahannya terus nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh hadir di rumah Tuhan di sini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Majelis Gereja Toraya Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh kekasih Tuhan, Pendeta Firman Panggara MTH. Beliau adalah pendeta Jemaat Biring Romang. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah Tritunggal,
yang senantiasa menyatakan kuasa kasih dan berkat dalam kehidupan umatnya di sepanjang masa. Kami percaya kepadamu, karena itu kami mau teguh dalam iman dan setia menyembahmu. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kita menikmati hadiratnya saat ini dalam tuntunan tema Allah Tritunggal menyertai. Kita bangkit berdiri, kita melakukan Allah Bapa kami puji Engkau. Allah Bapa kami puji Engkau, Allah Bapa kami puji Engkau, kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa kami puji Putra Allah kami agungkan Kau, Putra Allah kami agungkan Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah kami agungkan Roh Kudus Engkau penghibur kekal, Roh Kudus penghibur kekal, Kau memimpin kami tinggal dalam hati kami. Roh Kudus Engkau penghibur kekal. Saudara-saudara, kita mengimani dan percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu semua dari Orang Kudus, Allah Tritunggal menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari membuka Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 sebagai Mazmur berbalasan. Mazmur 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara berbalasan. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Namamu di seluruh bumi, agungannya yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan yang melintasi arus lautan.
Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Saudara, mari kita berdiri. Dengarkanlah sabda Allah, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin, firman Tuhan. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut perintahnya. Kamasih wali muda kabirihi, bebasanna Yesus lako tahunna. Kamasih wali muda kabirihi, mai komi ensyulu anta turuhi. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Walau hati jengkel, marah dan kesal. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Turut perintah Yesus yang selamanya. Kamasih wali muda kabirihi, meredek arahmu sengketonganku. Kamasih wali muda kabirihi, turui perintahna saya lakona. Saudara-saudara, mari dalam kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita sungguh mau dengan hati yang tulus mengaku dosa dan perbuatan keji yang Tuhan tidak senang dalam hidup kita. Tuhan, saat menikmati hadirat-Mu, kami sungguh menyadari bagian dari hidup kami yang sering mendukakan hati-Mu, yakni dosa-dosa kami. Kami sadar Tuhan, tak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Karena itu saat ini kami datang merendahkan hati, mengaku dosa kami. Allah Tritunggal, lihatlah kami umat-Mu dalam kesungguhan mengaku dosa-dosa kami,
baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Kami sungguh bertobat, kiranya seluruh hidup kami menjadi kemuliaan-Mu. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, kekasih benar, kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku, Kau hapus dosaku dengan darah-Mu, menanggung sengsara Kau tidak gentar, kasihku padamu semakin besar. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan berita anugerah pemulihan diteguhkan Allah pada tiap-tiap kita. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan lewat pundi persembahan. Dengarkan nas firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mengiringi persembahan, kita nyanyikan Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan pencipta semesta, Allah yang
Tadi di tangan kita ada dibagikan amplop untuk pencarian dana Panitia Bina Akrab PPGT Jemaat Biring Kanaya. Mari dengan sukacita kita mendukung mereka. Tuhan Pencipta semesta, Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus. Dengannya dunia penuh telah Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan terceh, serta sekalian berkah yang Kau beri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan pujian dari KMKO Sipil Fakultas Teknik Unhas. Persembahan pujian dari KMKO
Tes, tes. Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Jadi perkenalkan kami dari keluarga mahasiswa Kristen Oikumene, Fakultas Teknik Universitas Tasonin, jurusan sipil. Jadi saat ini kami akan mempersembahkan puji-pujian dan ini juga merupakan bentuk pencarian dana kami, yaitu berupa basar makanan yang akan kami jual nanti setelah ibadah ini selesai. Jadi kami mohon partisipasi dari kita semua. Terima kasih.
Terima kasih persembahan pujian dari KMKO Sipil Fakultas Teknik Unhas. Tuhan dimuliakan. Mari dengan penuh sukacita kita agungkan Tuhan dengan mengatakan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan 3 teks Alkitab. Teks yang pertama dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a. Dan teks yang kedua dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Dan teks yang ketiga dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan mari kita minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita dalam membaca dan dikuasai oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Kepadamu-lah Tuhan kami bersyukur di jam kedua ibadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa hanya oleh selamat hiduplah kami boleh beroleh anugerah keselamatan di hari ini Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan arak-arakan iman jemaat Tuhan di Biringkanaya ini. Kami boleh ada di minggu pertama bulan Juni, tentu karena kerahmatan dan keilahian Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan dalam penyembahan ibadah kami jam kedua ini. Kami juga disapa oleh firman Tuhan. Dan kami mohon pekerjaan Roh Kudus Tuhan, sehingga hikmat Alkitab menolong setiap kami semua untuk mengerti dan melakukan apa faedah firman Tuhan tentang penyertaan Allah Tritunggal dalam hidup kami. Anak-anak Tuhan yang akan membaca dan menguraikan firman Tuhan ini, kami mohon Tuhan juga perlengkapi kami, sehingga dalam segala keterbatasan kami Tuhan layakkan untuk menyampaikan kehendak Tuhan di tempat ini. Bersabdalah ya Allah di tengah-tengah persekutuan umat Allah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a. Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a. Firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi,
itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air dinamainya laut. Allah melihat bahwasanya semuanya itu baik. Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwasanya semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dari tahun dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwasanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung itu di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berkata, berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji,
itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktunya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selanjutnya yaitu 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Injil Matius pasal 28 ayat ke-16 hingga ayat yang ke-20, demikian sabda Yesus bagi kita sekalian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian jauh sabda Tuhan. Berbahagialah kita oleh sabdanya, kini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya.
dengarlah firman yang kekal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara. Shalom. Selamat hidup tentu bagi kita semua hari ini. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa di minggu pertama bulan Juni ini. Saya percaya bahwa Allah belum berhenti merendah, atau Allah belum berhenti menenun hidup dan kehidupan kita. Amin. Saya pendeta yang baru hari ini pas 3 bulan di Kota Makassar, tepatnya di Jemaat Biring Romang. Saya pendeta yang dimutasi dari daerah Bugis, Kabupaten Baru. Jemaat di sana hanya berjumlah 52 kakak saja, tidak semua orang Toraja, tapi mereka ada di gereja Toraja, meskipun ada gereja-gereja lain di Kabupaten Baru tepatnya. Dan saya sering bergurau akhir-akhir ini kepada beberapa rekan-rekan pendeta. Kalau di Baru itu saya sering diundang oleh Forkopimda berjumpa dengan mereka. Di sini mana Ibu RT? Ketemu Pak Lurah pun saya belum pernah. Bertemu dengan bupati dan pejabat-pejabat di Baru itu mudah untuk ketemu. Tapi di sini saya belum pernah ketemu dengan Pak Lurah. Nanti Ibu RT menolong saya lah. Bu RT ini tetangga saya. Saudara-saudara, berbicara tentang penyertaan Allah Tritunggal, maka pertanyaan penting yang muncul adalah apa yang Allah, firman Tuhan mau nyatakan kepada saya tentang penyertaan Allah Tritunggal. Dan ketika saya telah mengerti firman Tuhan, apa yang saya mau lakukan tentang penyertaan Tuhan Allah Tritunggal itu. Kalau saya dan saudara tidak mengerti substansi identitas tentang Allah Tritunggal itu, boro-boro saudara kita mau menjadi orang yang memberkati orang lain. Kalau Paulus dalam suratnya yang terakhir, dalam pasal 13, Paulus menyampaikan salam di sana, saudara. Biasa kita torai di kuah, selama aku lakoni anu leh, gitu kan papakannya. Papakan mengatakan, saya bilang, selama aku lako keluarga leh ke papakan, selamat. Jadi bagaimana Paulus juga mengakhiri sebuah surat yang sangat penting, yang sangat substansi tentang salam kepada orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu saudara, ketika kita bicara tentang Allah Tritunggal, tidak usah saudara pusing dengan berapa jumlah Allah kita. Sebab Allah kita tidak berjumlah. Tapi Allah kita dalam Allah Tritunggal adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara tidak usah perlu perdebatkan tentang Allah Tritunggal. Itu Allah 3 atau Allah 4 atau Allah 5 saudara. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita, kejadian kita, dalam pasal 1 ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga, di sana dikatakan pada mulanya Allah itu Allah pencipta kita. Dari sesuatu yang tidak ada Allah menciptakan menjadi ada. Dan ketika ayat yang kedua berbicara tentang roh Allah, itu sedang ada melayang-layang, itu bicara tentang peranan Roh Kudus Tuhan ketika Allah menciptakan dunia ini. Dan dalam ayat yang ketiga, maka berfirmanlah Allah. Kata firman menunjukkan logos tentang Yesus Kristus ikut pencipta. Jadi saudara, apa yang kita mau pusingkan dengan Allah Tritunggal kita? Bukan bicara soal jumlah Allah berapa, tapi bicara tentang kualitas berkat Allah, penyertaan Allah dan kuasa Allah dalam gereja Tuhan. Maka ada 3 hal yang penting saudara. Kalau Allah Tritunggal itu menyertai umatnya, dan Paulus menyampaikan sebuah salam kepada jemaat yang telah ia layani, maka salam yang pertama adalah salam kerahmatan.
Salam kerahmatan itu, saudara, mau mengingatkan kita bahwa Allah lah sumber segala berkat dalam hidup ini. Allah lah yang akan menolong umatnya di tengah-tengah pergumulan, berbagai pergumulan hidup. Bukankah Paulus juga mengalami pergumulan ketika ada di jemaat, saudara? Bukankah jemaat Korintus juga mengalami pergumulan? Tetapi Allah dalam kerahmatannya, maka kita gereja dalam ibadah pagi hari ini, kita mendapatkan salam kerahmatan, salam keilahian, bahwa Allah hari ini masih turut bekerja dalam kehidupan gereja Tuhan. Amin. Jadi kalau gerejanya, umatnya dalam kondisi pergumulan, anak-anak muda mungkin engkau bergumul, pendeta, kok saya berdoa terus, kok belum ada teman hidup, calon teman hidup, ya, calon teman hidup. Kok pendeta, saya sebagai jemaat, saya sering berdoa keluar dari persoalan hidup saya, kok kunjung belum selesai masalah saya. Saudara diingatkan pagi hari ini bahwa salam dari Allah, salam kerahmatan, bahwa engkau dirahmati Tuhan dalam hidup. Lalu salam yang kedua, saudara, adalah salam cinta Yesus dalam hidup. Bukankah Allah di dalam kerahmatannya menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Bukankah juga Allah dalam kecintaannya kepada kita, Dia mau mengorbankan hidupnya untuk siapa? Untuk gereja Tuhan. Allah mau memberikan kerahmatan dan cintanya kepada setiap orang yang menerima Dia. Itulah Tuhan dan juru selamatnya. Lalu salam yang ketiga, saudara, yang kita mau dapatkan di pagi hari ini adalah salam persekutuan kita. Bukankah pekerjaan Roh Kuduslah yang menolong Rasul Paulus untuk mendidik, menolong jemaat, memuridkan jemaat, sehingga mereka betul-betul mencari persekutuan yang teguh. Itu karena pekerjaan Roh Kudus, saudara. Jadi kalau ada yang mengatakan, oleh karena saya persekutuan ini bertumbuh, saudara bertobat untuk itu. Kalau ada yang mengatakan karena persekutuan PPGT boleh bertumbuh karena kepengurusan saya, saudara harus bertobat untuk hal itu. Atau ada yang berkata, oleh kepanitiaan ini, kalau bukan saya ketua panitia Natal dan Paskah, maka tidak akan sukses. Saudara harus bertobat untuk hal itu. Kenapa, saudara? Ini salam dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dia yang telah bekerja menolong setiap orang, yang telah menerima Yesus dan mengakui kerahmatan Allah, sehingga kita selalu dipelihara hari demi hari. Saya katakan di awal tadi, saudara, Tuhan belum berhenti merendah hidup kita. Tuhan belum berhenti menenun hidup kita. Jadi kalau Tuhan belum berhenti merendah hidupku, kalau Tuhan belum berhenti menenun hidupku, maka saya selalu percaya tentang salam kerahmatan, salam kecintaan, pengorbanan Allah, dan salam persekutuan, bagaimana Allah membuat persekutuan kita sebagai gereja Tuhan itu saling sehati, sepikir. Kita lihat nih dalam bacaan kita dalam 2 Korintus. Akhirnya saudaraku, bersukacitalah. Ada lagu itu ya, bersukacitalah. Na. Saya minta maaf, saudara. Kata sukacita itu menunjuk tentang kegirangan hatiku. Kalau Allah yang membuat kerahmatan dan kecintaan dan persekutuannya itu bersukacita, karena Allah menaruh hati yang sukacita dalam hidupmu, bukan di luar hidupmu, saudara. Allah berkarya dalam hidupmu, bukan Allah hanya berkarya di luar hidupmu, saudara. Tapi Allah pertama-tama menyerang hidupmu untuk Ia membuatmu bersukacita. Lalu selanjutnya, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kata sempurna itu, saudara, itu menunjuk kepada katartizo, yang berarti memulihkan, membereskan, menuntaskan. Ya. Jadi kalau dalam kerahmatan Allah, di dalam kecintaan pengorbanan Allah, di dalam kepersekutuan bersama dengan Allah, maka sukacita itu Tuhan pulihkan dalam hidup kita. Setiap hari ada semangat yang baru. Setiap hari ada semangat yang baru. Karena apa? Karena gerejanya percaya bahwa Allah Tritunggal menyertai hidupnya. Maka saya percaya, saudara, di power statement khotbah saya mengatakan bahwa ketika engkau mencintai Allah Tritunggal dalam hidupmu,
dan Engkau mengizinkan dia terus menenun, merendah hidupmu, maka izinkanlah dia terus berkarya dalam hidupmu. Dan percayalah bahwa salam kerahmatan, salam kecintaan pengorbanannya, dan salam persekutuan di dalam Allah itu akan terus membuat bersuka cita secara sempurna. Tuhan menolong, memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan bersatu teduh dan kita mengangkat nyanyian bersama-sama saudara. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Dalam segala perkara hidup kita saudara, kita mengimani Allah Tritunggal menyertai hidupmu, menyertai hidup pengurus gereja dan seluruh anggota jemaat di tempat ini. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Cemas, dia memberkatiku. Tak usah ku cemas, dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Katakan dia besar, dia besar. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkatnya saya minta hanya musik saja yang mengiringi kita. Terima kasih. Di jam kedua ibadah di jemaat Biringkanaya Tuhan, mari Engkau terus merendah hidup kami. Mari Engkau terus menenun hidup kami, sehingga dalam kerahmatan dan cinta persekutuan di dalam Allah Tritunggal akan terus menuntun dan menyertai perjalanan umat Tuhan di tempat ini. Secara pribadi-pribadi, secara keluarga dan persekutuan, kita mau mencari saluran berkat Allah dimanapun kita berada. Karena itu saudara, ketika janji Tuhan bahwa Dia terus akan menyertai hidupmu dulu, kini dan selamanya, maka kita percaya bahwa Dia Allah El Shaddai, Dia Allah yang Maha Kuasa. Kita angkat refrennya, El Shaddai, El Shaddai. Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El
Saudara-saudara, jika Tuhan buka jalan, minggu depan, Minggu tanggal 11 Juni, di jemaat ini akan melaksanakan perjamuan kudus. Karena itu saudara, dengarkanlah formulir persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara, yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersyafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, setiap peristiwa dalam hidup kami Engkau merendah hidup kami, Engkau menenun terus menerus Tuhan, di dalam kerahmatan, kecintaan dan persekutuan di dalam Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan untuk minggu pertama bulan Juni ini. Gereja Tuhan di Jemaat Biringkanaya boleh menikmati persekutuan pada jam kedua. Tentu kami percaya Tuhan bahwa jika kami selamat hidup hari ini, maka hidup hari esok pun kami mengalami kesukacitaan yang sempurna oleh karena perbuatan Allah Tritunggal dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur bersama anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan, peliharakanlah kerahmatan, kecintaan dan persekutuan bagi saudara-saudara kami, sehingga disempurnakanlah rasa syukur di tengah-tengah mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Juga bersyukur bersama anggota jemaat yang mendapatkan kenaikan pangkat, selesai dalam studi, mendapatkan pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan lainnya Tuhan. Dan juga ketika kami berduka cita, Tuhan menolong dan menghiburkan kami angkat syukur kepada Tuhan. Diberkatilah Tuhan sidang jemaat yang dalam kelemahan-kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Ibu Isna Ervina di Rumah Sakit Daya, Bapak Paulus Tato, Om dari Nyonya Aris Tangkedatu di Wahidin, dan akan dioperasi pada hari esok. Tuhan, kami minta tolong di dalam nama Tuhan Yesus, sertai dan tolonglah mereka yang dalam kelemahan-kelemahan itu. Juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang berduka cita bersama Bapak Yakob Samben atas meninggalnya tante terkasih almarhumah Ibu Hermin Betoni, dan jenazah telah dimakamkan di Masamba. Berduka bersama Bapak Simon Bongi atas meninggalnya salah seorang kemanakan terkasih, dan jenazah telah diantar ke Toraja. Berduka bersama Tuhan Bapak Silas Bangre dan Nyonya Herlina Samuel atas meninggalnya salah seorang keluarga, dan jenazah telah diantar ke Toraja. Berduka bersama dengan Bapak Simon Dates meninggalnya Om terkasih almarhum Pendeta Kalapadang di Toraja. Dan Tuhan, kami terus berdoa dan membawa agar saudara kami dalam pergumulan duka cita ini Tuhan topang
dan Tuhan pelihara mereka dari hari ke hari. Demikian juga Tuhan berdoa buat pelayanan di lingkup jemaat Tuhan di tempat ini. Pendeta, penatua dan diaken, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan bahkan kepanitiaan, pengerja-pengerja gereja, Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga mereka boleh terus Tuhan pakai di kebun anggur Tuhan di tempat ini. Berdoa buat program-program ibadah pelayanan ke depan Tuhan, dalam kunjungan-kunjungan masjid gerejamu Tuhan berkati, sehingga pertumbuhan kerahmatan, cinta dan persekutuan ini semakin mengenal Tuhan, dan sungguh-sungguh Tuhan sempurnakan, dan mereka berdiri di atas sukacita di dalam Yesus Kristus. Bapa di sorga, jika Tuhan buka jalan tanggal 11 Juni, Tuhan tolong jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga mereka mempersiapkan dirinya untuk mengambil bagian di tengah-tengah sakramen perjamuan kudus Tuhan. Diberkatilah Tuhan atas selesainya kegiatan retreat jemaat Biringkanaya dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Bersyukur juga perayaan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2023 di lingkup Klasis Makassar Timur juga boleh selesai dengan baik, semua karena kerahmatan dan pertolongan Tuhan semata-mata di dalamnya. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, berkati dalam pekerjaan dan usaha, pertumbuhan anak cucu kami Tuhan, dalam pendidikan dari PAUD sampai kepada perguruan tinggi. Mereka sedang mencari perguruan tinggi, Tuhan buka jalan, dan bahkan ketika mereka tamat kuliah, Tuhan buka jalan. Moga-moga mereka boleh bekerja, dan tentu Tuhan akan puaskan sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, berbagai pergumulan-pergumulan hidup Tuhan kami bawa dan serahkan dan perkarakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jika sebentar Tuhan kami kembali, kami percaya kami kembali di dalam pertolongan Tuhan. Adik-adik mahasiswa kami Tuhan yang boleh memuji Tuhan dalam ibadah ini, dalam kegiatan mereka di Fakultas Teknik, jurusan Sipil di Unhas, Tuhan menolong mereka dalam berkegiatan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Inilah syafaat kami Tuhan. Inilah permohonan doa kami. Bangsa, negara, pemerintah, sampai kota Makassar adalah milik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami bersama-sama. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, seperti yang juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh indah firman yang sudah kita dengarkan. Mari anak-anak Tuhan terus di dalam kehidupan kita menjadi keramatan, kecintaan dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Mari dengarkan penekanan warta bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 akan dilaksanakan perjamuan kudus pada semua jam ibadah bagi anggota jemaat yang sudah menerima peneguhan sidi dan baptis dewasa supaya mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni pukul 16 WITA di Jemaat Baji Marumpa. Informasi PKB GT Jemaat Biringkanaya disampaikan bahwa ibadah syukur bulanan PKBGT Klasis Makassar Timur akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Juni pukul 18.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Biringkanaya. Diharapkan kehadiran anggota PKBGT Jemaat Biringkanaya hadir dalam ibadah tersebut. Selanjutnya, pada hari ini akan dilaksanakan ibadah tribulanan remaja pada jam 11. Diharapkan kepada anak-anak kita remaja untuk boleh datang mengambil bagian di dalam ibadah sebentar jam 11 di gedung gereja ini. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman kekasih Tuhan, Pendeta Firman Panggarra MTH. Beliau adalah pendeta Jemaat Biring Romang. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk
terus mempercayai bahwa Allah Tritunggal menyertai umat dalam kehidupannya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Akhirnya, saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Tritunggal, pergilah jalanilah kehidupanmu dengan keyakinan bahwa Allah Tritunggal senantiasa menyertaimu, muliakanlah Dia di sepanjang kehidupanmu. Kami siap hidup dalam keyakinan tuntunan Allah Tritunggal dan melakukan kehendak-Nya. Arahkan hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita katakan bahwa di dalam kehidupan kita Allah terus menuntun dan memberkati kita. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau berkati